Hai guys, jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian tips-tips untuk mengerjakan tuton. Jadi nanti kalau misalnya kalian daftar ke universitas terbuka dan kalian memutuskan untuk ikut tuton, nah mungkin tips-tips ini akan sangat membantu nih. So, kita langsung aja ke videonya. Jadi di universitas terbuka ini ada 3 jenis pembelajaran nih teman-teman. Yang pertama itu adalah tuton, kedua ada TTM atau tutorial tatap muka, dan ketiga adalah TMK atau tugas mata kuliah. Nah, kalau yang tutorial tatap muka itu udah pasti ya, udah jelas dari namanya, itu kalian akan ke kelas, ke universitas untuk belajar langsung di tempat sama dosennya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pilih kegiatan belajar yang online, kalian bisa pilih antara tuton atau TMK, tugas mata kuliah. Nah, kalau tugas mata kuliah itu kalian tinggal ngerjain aja tugas-tugas yang dikasih dari dosennya. Dalam satu semester itu ada 3 tugas yang perlu kalian kerjain. Nah, kalau tuton sendiri itu menurut aku jauh lebih lengkap, karena dalam tuton itu akan ada diskusi, ada juga materi inisiasi, materi-materi tambahan dari dosennya, dan di sini ada juga beberapa tugas. Jadi menurut aku dengan ngambil tuton itu akan jauh lebih lengkap dibandingkan mengambil TMK. Tapi itu balik lagi ke teman-teman masing-masing ya, dengan kesibukan teman-teman mungkin bekerja dan sebagainya, mungkin akan ada yang lebih sesuai untuk ngambil tugas mata kuliah dibandingkan tuton. Di semester ini juga aku akan ngambil tuton, so aku juga akan bikin beberapa video ya teman-teman mengenai perjalanan aku ngerjain tuton. Meskipun begitu, nilai yang nantinya terakumulasi untuk tuton ini juga pastinya kontribusinya jauh lebih besar ya teman-teman. Kontribusinya sekitar 30%, sedangkan untuk TMK itu 20%. Nah, kalau untuk fitur tuton dan juga websitenya, aku akan jelasin lebih lanjut setelah ini ya. Nah, ini adalah website untuk ngerjain tuton. Namanya elearning.ut.ac.id, jadi kalian bisa cek ke situ. Setelah kalian login, akan ada mata kuliah yang kalian registrasikan, dan nanti di sini kalian bisa belajar. Nah, ini contohnya aku buka salah satu mata kuliah aku, yaitu Bahasa Indonesia. Karena semester ini udah beres, jadi emang udah penuh semua ya. Nah, ini ada beberapa sesi, mulai dari pendahuluan, sesi 1 sampai sesi 8. Secara garis besar, isi setiap sesi itu pertama ada perkenalan dulu dari dosennya tentang materi apa yang akan dipelajari di minggu itu. Selanjutnya ada absen kehadiran. Cara isinya gampang banget, pokoknya teman-teman tinggal klik dan submit untuk yang hadir ya. Pastikan dia sudah tersubmit dan ada nilainya ya. Nah, setelah itu masuk deh ke materi pembelajaran, yaitu materi tambahan inisiasi dari dosen-dosen. Kalau untuk bentuk materinya itu macam-macam, ada yang video, ada yang PPT, tergantung dari dosennya. Kemudian ada juga diskusi yang perlu teman-teman isi. Biasanya di sini para dosen menuliskan beberapa pertanyaan gitu ya yang perlu kita isi. Teman-teman juga bisa nanti saling menanggapi jawaban antar mahasiswa. Dan yang terakhir itu ada kuis. Karena ini minggu genap, jadi memang nggak ada tugas ya teman-teman. Cuman ada kuis aja yang perlu diisi. Kuisnya juga berdasarkan dari modul dan materi, jadi nggak akan sulit kok. Nah, di dalam tuton itu akan ada beberapa sesi nih teman-teman. Jadi di universitas terbuka ini kan kita kuliah 3 bulan, kemudian libur juga 3 bulan. Nah, selama 3 bulan berkuliah itu akan ada 8 sesi tuton. Jadi setiap minggunya itu akan ada materi inisiasi atau materi tambahan dari dosen, kemudian akan ada diskusi juga. Kemudian di setiap minggu ganjil, yaitu di minggu ketiga, kelima, dan juga minggu ketujuh, itu akan ada tugas-tugas yang perlu teman-teman submit. Memang ada beberapa dosen yang memperbolehkan atau meminta mahasiswanya untuk riset lebih lanjut di internet, tapi ada juga beberapa dosen yang hanya mau jawaban dari modul gitu. Jadi memang tergantung dari dosen teman-teman, mintanya kayak gimana. Tapi pengalaman aku di semester kemarin itu emang cukup aja sih dari modul dan juga dari materi inisiasi. Tinggal kita kembangkan lagi, dan kalau aku pribadi itu suka untuk nambah riset juga di internet dan lewat buku-buku gitu ya, jurnal-jurnal. Karena menurut aku itu bisa menambah wawasan juga. Selain itu, kalau lagi ada waktu luang, aku juga suka sambil riset-riset. Jadi bisa bantu untuk memperkaya gitu ya materi-materi yang ada di modul. Walaupun jawabannya cukup dari modul dan juga dari materi inisiasi, tapi aku tetap merekomendasikan teman-teman sih kalau misalnya kalian ada waktu, bisa riset-riset juga di internet biar semakin lengkap wawasannya. Selama di semester 1 aku ngambil tuton, aku ngerasa seneng banget karena bisa belajar dari mana aja dan kapan aja. Karena dengan mengambil tuton itu aku bisa belajar sesuai dengan jam yang aku mau, kemudian lokasinya juga bisa aku kerjakan dimanapun. Nah, kadang aku juga suka ngerjain tugas-tugas tuton, nyicil-nyicil diskusi, sambil kerja juga. Jadi kalau misalnya lagi ada istirahat kerja, biasanya aku sambil ngerjain tugas dari UT juga. Jadi selama berkuliah itu aku nggak ada tugas yang numpuk. Penting juga untuk teman-teman punya manajemen waktu yang baik ya selama mengambil tuton terutama, karena tuton ini benar-benar banyak banget dan setiap minggunya itu akan ada tugas-tugas dan sesi diskusi baru gitu. Jadi akan ada selalu materi-materi baru. Kalau misalnya teman-teman udah menunda dari awal, itu nanti ke akhirnya akan jadi banyak banget gitu numpuk. Jadi penting banget untuk teman-teman yang kuliah di UT itu punya kemampuan manajemen diri dan juga pengaturan waktu yang baik ya.
Nah, setelah tadi aku sharing mengenai Tuton, sekarang aku mau ngasih beberapa tips nih yang mungkin akan berguna untuk teman-teman yang tertarik untuk mengambil sistem pelajaran Tuton di UT. Yang pertama adalah jangan menunda-nunda. Seperti yang tadi udah aku bilang, penting banget untuk teman-teman yang mau berkuliah di UT itu punya kemampuan manajemen diri dan juga manajemen waktu yang baik. Karena di sini kita benar-benar dituntut untuk bisa mandiri, ngatur waktu sendiri, kemudian ngatur kapan pengerjaan tugasnya sendiri. Jadi kita di awal semester itu udah dikasih buku juga, buku modul, dan itu harus kita atur juga kapan belajarnya. Jadi dalam waktu 3 bulan kita berkuliah itu harus semua mata pelajarannya dipahami sebelum UAS. Jadi penting banget untuk punya kemampuan manajemen diri dan juga manajemen waktu ya. Dan pastinya karena di Tuton ini setiap minggunya akan ada sesi diskusi baru. Kalau misalnya teman-teman menunda-nunda, itu nanti di akhir akan jadi sangat menumpuk. Karena selain ada sesi diskusi, akan ada tugas juga. Dan kalau misalnya teman-teman menunda-nunda, itu akan numpuk banget. Karena di sini tugasnya bukan tugasnya pendek-pendek ya teman-teman. Biasanya kalau untuk diskusi itu akan diminta pendapat, dan biasanya diminta berupa penjelasan yang cukup panjang gitu. Jadi selama mengerjakan tuton, menurut aku penting banget untuk nggak nunda-nunda dan mengerjakan secepat mungkin. Setiap sesi itu biasanya deadline-nya 2 minggu, dan mendekati deadline itu biasanya webnya akan error. Nah, itu juga penting untuk dicatat, karena biasanya kalau udah web error, kalian nggak bisa submit diskusinya, dan itu nggak akan bisa dinilai. Alhasil, nilai tugas tuton kalian di sesi itu akan 0. Itu akan sayang banget ya, teman-teman. So, penting banget untuk gak nunda-nunda dan langsung kerjain tugasnya ya. Tips yang kedua adalah membaca materi modul atau BMP yang udah kalian dapat. Jadi setelah kalian registrasi mata kuliah, kalian akan dikirimin buku nih, buku BMP atau buku modul. Nah, kalian tuh wajib banget untuk baca BMP-nya ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kalian sampai mau ujian, BMP-nya masih dibungkus plastik. Nah, itu jangan banget, jangan dicontoh. Penting banget untuk kalian baca modulnya, karena apapun yang dipelajari di Tuton, kemudian soal-soal yang akan keluar di UAS, itu pastinya ada di modul. Jadi kalian nggak perlu panik gitu ya, nanti kalau misalnya UAS gimana-gimana. Kalau kalian baca modulnya, paham materinya, terus kalian juga ikut materi inisiasi dari Tuton, aku jamin kalian bisa ngerjain UAS dengan baik, paham sama materinya. Nah, selain itu, aku juga merekomendasikan teman-teman untuk riset mandiri ya, di luar membaca modul, kemudian di luar dari materi Tuton. Itu menurut aku penting sih untuk teman-teman riset juga di luar gitu ya, mengenai materi-materi yang dibahas gitu. Jadi teman-teman punya berbagai perspektif juga soal materi yang dibahas. Tips ketiga adalah teman-teman harus banget ya, wajib ini untuk ngecek web Tuton. Jadi mungkin kalau misalnya kita udah ngerjain, teman-teman kan suka ditutup aja tuh, nggak dibuka-buka sampai mungkin sesi diskusi selanjutnya. Nah, itu salah ya teman-teman. Kalian wajib banget untuk cek secara rutin web Tuton. Barangkali nanti ada komen dari dosen kalian, atau ada yang minta perbaikan, ada komen dari teman-teman sesama mahasiswa. Nah, itu penting banget untuk kalian cek, takutnya nanti ada komen dari dosen yang ternyata jawaban kalian tuh kurang. Sebagai contoh, aku menjawab sesi diskusi nih, sesi diskusi pertama aku udah ngasih jawaban. Kemudian diberikan umpan balik oleh dosennya. Nah, itu penting banget untuk aku cek, apa sih umpan balik yang dikasih sama dosennya. Apakah itu hal positif atau mungkin ada suatu hal yang harus aku perbaiki, misalnya jawabannya kurang lengkap, jawabannya kurang tepat, dan sebagainya. Nah, itu penting banget karena akan ngaruh juga ke penilaian. Kalau misalnya nilai kalian masih kecil dan sesi diskusinya masih dibuka, nah kalian bisa banget untuk memperbaiki jawaban dari diskusi kalian. Kalian bisa ngechat dosennya, atau bisa langsung reply juga dari jawaban kalian yang ada di sesi diskusinya. Jadi sesi tuton ini benar-benar oke banget untuk memperbaiki nilai kalian. Di sini kalian juga bisa chat sama dosennya kalau misalnya ada beberapa materi yang mungkin kalian belum pahami, atau kalian juga bisa diskusi dengan sesama mahasiswa. Dengan mengambil tuton ini, kalian juga akan ketemu sama mahasiswa di seluruh Indonesia loh. Jadi dengan ambil tuton, kalian tuh nggak akan cuma ketemu teman-teman dari UT UPBJJ kalian aja, tapi akan ketemu dari seluruh Indonesia. Jadi benar-benar nambah teman juga. Kalau aku sendiri, aku memang buat Google Sheets yang khusus untuk mencatat feedback yang aku dapat dari tutor-tutor atau dari dosen. Nah, menurut aku hal itu penting banget sih untuk bikin aku jadi pribadi yang lebih baik lagi di semester depan. Selain itu, kalau misalnya sesi diskusi, itu juga akan jadi masukan biar di sesi diskusi selanjutnya aku bisa memberikan opini dan jawaban yang jauh lebih baik lagi. Tips selanjutnya adalah tips nomor 4. Menurut aku tips ini juga gak kalah penting loh. Jadi selama pembelajaran tuton, kalian itu perlu untuk fokus untuk memahami ya teman-teman. Jadi jangan fokus biar cepat beres, tapi fokusnya itu lebih ke memahami. Di sini kalian kan berkuliah untuk mempelajari hal baru ya, jadi penting banget untuk kalian benar-benar belajar
dan memahami materi yang dipelajari sama kuliah. Jadi jangan pengen cepet-cepet aja, pengen cepet-cepet diskusinya beres, cepet-cepet belajarnya beres gitu, tapi sebenarnya kalian tuh nggak paham. Nah, ini penting banget untuk di-highlight, karena di Tuton ini kan kita benar-benar belajar mandiri ya. Nah, kita harus benar-benar make sure nih, apakah diri kita tuh udah paham belum ya dengan materi yang dipelajari, baik dari modul maupun dari materi inisiasi dosen. Kalau misalnya kalian masih belum paham, feel free banget. Kalian tuh bisa banget untuk diskusi dengan teman-teman satu jurusan, bisa juga chat dosennya, atau kalau misalnya teman-teman mungkin lebih nyaman untuk belajar sendiri, kalian bisa juga loh riset secara mandiri lewat internet. Karena sekarang kan gampang banget ya untuk cari-cari info. Nah, kalian bisa belajar dan cari-cari sendiri gitu kalau misalnya memang lebih nyaman belajar secara mandiri. Kalau kalian mungkin hobinya belajar melalui video, kalian bisa cari di YouTube biar lebih mudah untuk pahamnya. Atau kalau teman-teman lebih suka baca, mungkin kalian bisa riset juga dari Google gitu. Jadi memang ada banyak banget cara yang bisa dieksplor dengan mengambil sistem pembelajaran Tuton ini. Apalagi kita cuma 3 bulan kuliah dan materinya itu banyak banget, jadi penting banget untuk punya manajemen waktu dan pastinya pengenalan diri juga gitu ya. Kita cocoknya belajar dengan sistem pembelajaran seperti apa. Tips nomor 5 adalah kalian wajib banget untuk nge-save semua materi diskusi, materi inisiasi, dan juga tugas-tugas yang dikasih dari sesi Tuton. Nah, aku sendiri punya Google Drive khusus yang nge-save semua pertanyaan diskusi, semua pertanyaan tugas, dan juga materi-materi inisiasi yang dikasih dari dosennya. Kenapa hal ini penting? Karena ada kemungkinan website untuk pembelajaran Tuton itu down. Jadi ketika kalian ada waktu, mungkin aja websitenya down, jadi kalian nggak bisa nih ngelihat pertanyaan diskusinya itu apa. Nah, penting banget untuk di-save dulu semua pertanyaan diskusinya, pertanyaan tugas-tugasnya, dan materi inisiasinya. Jadi kalau misalnya webnya lagi down atau kalian misalnya lagi nggak ada internet, kalian bisa tetap belajar dengan oke dan mengerjakan tugasnya. Kalau aku sendiri di semester kemarin, itu di setiap awal minggu aku nge-save dulu semua pertanyaan diskusi dan juga tugas-tugas yang ada, kemudian aku kerjakan secara offline. Jadi aku ngetik dulu di Word atau di Google Docs, aku kerjain dulu semua tugas-tugasnya dan diskusi-diskusinya, sampai aku puas dengan jawaban aku, tentunya dilengkapi juga dengan referensi yang oke ya teman-teman, dari jurnal-jurnal, kemudian dari modul juga. Nah, setelah aku yakin dengan jawabannya, baru aku upload ke web Tuton. Jadi aku tinggal copy-paste aja jawaban yang udah aku tulis di Google Docs sebelumnya, dan aku paste ke kolom untuk jawab diskusinya. Nah, untuk menjawab diskusi juga ada beberapa tipsnya, nanti aku akan share juga di poin selanjutnya ya teman-teman. Tips nomor 6 selanjutnya adalah mengenai bagaimana sih cara menjawab Tuton. Nah, penting banget untuk kalian ketika menjawab diskusi di Tuton, itu memperkenalkan diri dengan lengkap ya teman-teman. Jadi ketika menjawab diskusi Tuton, penting banget untuk teman-teman memperkenalkan diri, terutama memperkenalkan nama, kemudian dari UT UPBJJ mana, kemudian dari jurusan apa, dan pastinya kalian perlu untuk menuliskan NIM ya, nomor induk mahasiswa. Nah, ini penting banget untuk memperkenalkan diri dengan lengkap, biar nanti tutornya itu nggak bingung. Nah, biasanya ada beberapa teman-teman yang langsung ngejawab pertanyaan diskusi. Nah, itu akan mempengaruhi nilai juga ya, teman-teman. Jadi, kalian wajib banget untuk di awal memberikan salam, kemudian memperkenalkan diri dengan lengkap. Baru setelah itu, kalian bisa menjelaskan jawaban dari pertanyaan diskusi yang di atasnya. Gak lupa juga, kalian wajib untuk mencantumkan referensi ya, teman-teman. Referensi yang kalian pakai untuk menjawab pertanyaan diskusi. Referensinya perlu ditulis dengan jelas, dan kalau aku sendiri biasanya menulis dengan sistem penulisan daftar pustaka ya. Kalau misalnya kita nggak nulis referensi, itu juga akan mempengaruhi ke penilaian Tuton kita ya. So, yang terpenting adalah kalian harus menuliskan perkenalan dengan oke, menuliskan referensi juga ketika ada pertanyaan diskusi, dan pastinya tetap sopan ya teman-teman ketika menjawab pertanyaan di Tuton. Yang terakhir yaitu tips ke-7, yaitu kalian wajib untuk mengisi tes yang ada di Tuton. Jadi setelah di akhir sesi Tuton itu akan ada tes sekitar 5-10 pertanyaan. Dan menurut aku penting banget sih untuk teman-teman mengisi tes ini. Walaupun tesnya nggak dikasih nilai gitu ya, jadi nilai ini nggak akan mempengaruhi nilai Tuton kalian. Tapi tetap aja, menurut aku ini tuh wajib banget untuk dikerjain. Selain tes yang di Tuton, juga tes yang ada di modul ya teman-teman. Kenapa? Karena dari pengalaman aku UAS di semester kemarin, itu ada beberapa pertanyaan tes di Tuton dan juga di modul yang keluar sama persis di UAS-nya. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah ngerjain tes-tes yang ada di Tuton maupun tes di modul, itu pasti kalian bisa untuk ngerjain UAS. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah ngerjain tesnya, selalu lewat-lewat tesnya, itu kemungkinan akan sedikit kesulitan ya. Nah, selain terkait dengan UAS, menurut aku penting banget juga, karena tes ini akan membuat teman-teman jadi tahu gitu ya, seberapa paham sih
kalian dengan mata kuliah atau materi yang lagi dipelajarin gitu. Kalau misalnya kalian nilainya masih kecil di tes, itu berarti kan kalian masih belum terlalu paham. Nah, dari situ kalian mungkin bisa jadi lebih tahu gitu ya, oh aku ternyata belum paham nih di materi ini. Gimana ya caranya biar aku bisa lebih paham? Tentunya tes itu juga dibuat dengan tujuan agar kita bisa lebih paham gitu ya, mengenai materi yang dipelajari. Jadi jangan sampai disia-siakan gitu tes yang udah ada itu, dan bisa sangat membantu bahkan ketika UAS, malah teman-teman gak kerjain. So, penting banget untuk teman-teman kerjain ya. So, itu dia tips dari aku untuk mengerjakan tuton kalau kalian berkuliah di universitas terbuka. Nah, seperti yang tadi aku jelasin, sebenarnya universitas terbuka ini punya 3 cara belajar. Dan kali ini karena aku ngambilnya tuton, jadi aku share tips-tips gimana sih cara ngerjain tuton yang oke. Hopefully, tips yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali mungkin ya mau ngambil tuton di universitas terbuka. So, stay tune terus untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga ya.